Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewan Duren. Hari ini Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024. Nah, Dewan Duren pagi ini ingin sedikit berbagi, barangkali bermanfaat bagi teman-teman ya. Di antara kita ketika berkebun durian itu sering melupakan bahwa tanah itu menjadi faktor penentu dalam kita berbudidaya, berkebun durian. Tanah itu menjadi faktor yang sangat menentukan. Nah, sering kita melupakan bahwa tanah itu jenisnya macam-macam dan banyak macamnya, kandungan mineralnya juga bermacam-macam. Ya, ada tanah hitam, kemudian bawahnya tanah liat. Kalau kemarau itu ya secara fisik bisa pecah karena kekurangan air. Ya. Kalau penghujan lengket dan menyimpan air, teman-teman. Seperti itu terjadi di kebun kami. Itu tanah tanah hitam ya, kemudian tanah liat, bawahnya liat. Kemudian hitam berpasir. Nah, kemudian ada tanah ya berwarna kuning, bawahnya liat berwarna putih. Kemudian ada tanah merah, gembur, cenderung gembur ya. Kemudian ada tanah berbatu dan lain sebagainya. Nah, setiap tanah itu teman-teman ya, setiap tanah itu cara penanganannya berbeda-beda. Nah, kita harus paham teman-teman ya. Tidak bisa misalnya apa yang kita kerjakan pada tanah merah kemudian kita samakan dengan tanah yang hitam bawahnya liat, tanah yang kuning bawahnya putih. Nggak bisa teman-teman. Jadi penanganannya berbeda-beda dan kita harus mempelajari itu bagaimana supaya tanah yang kita miliki, yang saat ini kita miliki itu menjadi tanah yang cocok untuk berkebun durian. Karena apa? Ya, karena perbedaan karakter tanah inilah yang akhirnya menjadi biang kerok dan disalahkan. Ya, disalahkan oleh para petani yang merasa gagal. Ya, banyak ini kejadian. Akhirnya timbul mitos atau kata-kata, wah tanahnya tidak cocok. Itu sudah hampir berlaku di Indonesia, bukan di sini saja. Ya, bukan di tempat saya saja. Nah, di tempat saya saja dulu juga begitu teman-teman. Karena memang para pendahulu kami dulu sudah berkebun durian. Cukup banyak, malah di tetangga desa kami itu ada seorang kepala desa, mungkin ya sekitar 7 atau 8 tahun silam itu tanamnya 750 dan sampai hari ini itu nggak ada bekasnya. Karena memang ya itu tadi. Jadi yang pertama itu tidak diperhatikan di mana dia bercocok tanam, karakteristik tanahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara memperbaiki itu juga tidak diperhatikan. Padahal teman-teman perlu ketahui bahwa nutrisi tanaman itu yang paling utama sering dilakukan itu penyerapan lewat akar, teman-teman. Ya, penyerapannya lewat akar. Sebenarnya daun lebih efektif, tapi pupuk daun itu sifatnya harus rutin. Ya, rutin, bisa seminggu sekali, mungkin 3 hari sekali. Tetapi kalau misalnya lewat tanah itu kan bisa sebulan sekali. Jadi lebih hemat. Nah, tetapi kalau tanahnya kita tidak mengetahui karakter tanah, ya kita nggak tahu. Akhirnya yang terjadi apa teman-teman? Banyak permasalahan. Ya. Misalnya pupuk ini tidak bisa diserap dengan baik oleh akar, meskipun kita sudah merasa memberikan,
Ya, meskipun kita sudah pernah merasa memberikan, tetapi kenapa sih tanaman kita kok seperti ini? Ya, tanaman kita kok masih seperti ini? Ya karena tadi itu tadi. Jadi media tanam yang kita miliki itu belum sesuai dengan keinginan si pohon. Ya, kita harus paham ini. Jadi seperti kita, pohon itu juga punya keinginan sama. Kita juga punya keinginan. Nah, keinginan pohon itu tanahnya harus gembur, ada sirkulasi udara yang baik, oksigen tercukupi, si organiknya cukup dan lain sebagainya. Nah, secara umum teman-teman, ya secara umum yang bagaimana cara memperbaiki tanah yang kurang bagus itu secara umum ya, yang pernah kami kerjakan adalah pemberian asam humat. Itu rutin teman-teman, ya rutin ya, bahkan kadang-kadang 1 bulan sekali kami berikan. Ya, ada yang mengatakan 3 bulan cukup. Enggak, di tempat kami rata-rata kami berikan setiap bulan sekali, ya rutin. Kemudian juga pemberian pupuk organik. Ya, kami sarankan lebih baik pupuk yang berbahan nabati. Nabati ya, seperti dari tanaman, daun, ranting pohon dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik dibandingkan pupuk hewani yang fermentasinya tidak benar. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan casting atau vermicompost, ya, kotoran cacing yang pupuk dari kotoran cacing itu jauh lebih bagus, teman-teman. Jauh lebih bagus. Karena apa? Casting itu air liur dari cacing itu bisa istilahnya menetralisir bakteri patogen yang merugikan yang ada di dalam kohe hewan. Ya, yang pertama tadi adalah pemberian asam humat ini meningkatkan kadar C organik, teman-teman, pada tanah kita. Nah, kalau kadar C organiknya tinggi, maka penyerapan unsur haranya itu berjalan dengan baik. Karena apa? pH-nya netral. Ya, pemberian asam humat ini secara rutin. Asam sulfat juga teman-teman bisa lakukan. Ya, ini secara umum ya teman-teman. Ya, kami bicara secara umum, tidak secara spesifik misalnya untuk jenis tanah ini. Ya, secara umum. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ya, pemberian asam humat secara rutin, kemudian asam sulfat, kemudian pemberian pupuk organik. Ya, organik Dewan Durian lebih menyarankan yang berbahan nabati. Karena apa? Fermentasi untuk pupuk kohe, berbahan kohe, itu sampai saat ini belum, menurut kami ya, belum benar dilakukan, apalagi secara perorangan, teman-teman. Jadi tidak disarankan ya. Kalau dapat teman-teman dapatkan casting, wah luar biasa. Itu yang kami sarankan. Kemudian langkah yang ketiga yang kami lakukan adalah pemberian mikroba secara rutin. Ya, pemberian mikroba secara rutin pada tanaman, pada tanah, media tanah. Dan kami biasanya menggunakan EM12. Nah, EM12 teman-teman bisa kalau ingin tahu lebih jelas bisa WA dengan saya atau bisa telepon dengan saya, silakan, nggak apa-apa, karena memang kami menjual jadi produk EM12 itu, teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya, gambaran sederhana supaya kita jangan pernah mengabaikan di mana tanaman itu, media tanaman itu berada. Kita harus pelajari, harus kita cermati. Kemudian setelah itu bagaimana cara membuat ya media tanam ini menjadi lebih bagus sehingga tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Ya, oke teman-teman, itulah yang bisa kami bagikan pagi ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kami ya, juga bagi teman-teman yang saat ini sedang atau akan berkebun durian. Oke, dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Dusun Yudomulyo, Desa Ringintelu, Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Dewan Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.